Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi bersama Kak Nia dalam channel Ayo Sinaure. Kali ini Kak Nia akan membahas tentang cara cepat paham akuntansi. Gimana ya Kak cara cepatnya? Ya, seperti yang di judul, dengan cara pahami konsepnya dan pelajari terus implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Kak Nia ada 6 soal latihan nih Kak, yaitu pada perusahaan dagang. Nah, bagaimana soal-soalnya dan pembahasannya? Yuk nggak usah berlama-lama lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Oh iya Kak, agar channel ini berkembang, mohon dukungannya ya untuk bantuan subscribe dan like-nya. Oke Kak, next kita lanjut ke pembahasan. Konsep yang akan Kak Nia bahas dalam akuntansi biasa disebut dengan saldo normal akun Kak. Siapa di sini anak akuntansi? Pasti sudah familiar banget ya dengan saldo normal akun. Ya, gimana konsepnya? Ada aset ditambah beban sama dengan utang, ditambah modal, ditambah dengan pendapatan. Agar lebih mudah, konsep berdasarkan Kak Nia ini, Kak Nia bagi menjadi dua sisi, yaitu sisi kiri dari sama dengan dan sisi kanan dari sama dengan. Dimana untuk menghafalnya begini Kak, ada aset dan beban itu merupakan sisi kiri. Jika mengalami penambahan, maka ada di sebelah debit. Jika mengalami penambahan ya Kak, misalkan ada modal yang bertambah, maka akan diiringi dengan kas yang bertambah. Nah, itu kan ada penambahan nih. Itu berarti ada di sebelah debit. Misalkan ada kas yang berkurang karena ada pembayaran beban, maka kas ada di sebelah kredit karena nilai dari kas ini adalah negatif. Untuk yang sisi kanan Kak, ada akun hutang, modal, dan pendapatan. Kak Nia biasa menyebut dengan akun kredit karena pada saat mengalami penambahan, akun hutang, modal, dan pendapatan berada di sisi kredit. Seperti Kak Nia contohkan tadi, kan pada saat menanamkan modal di awal pendirian perusahaan, maka ada kas yang bertambah dan ada modal yang bertambah, sehingga kas ada di debit dan modal ada di kredit senilai bla bla bla. Sampai sini paham ya Kak? Untuk mempertajam pemahaman kakaknya, langsung aja kita ke soal dan pembahasan. Melanjutkan latihan yang kemarin ya Kak, tapi beda perusahaan. Soal 5 dasar akuntansi. PT Clara Medica merupakan salah satu perusahaan yang bergerak pada bidang kesehatan. Perusahaan ini didirikan pemiliknya dengan menanamkan modal senilai 700 juta. Ayo Kak, kira-kira akun apa aja nih yang muncul? Oke, di sini di garis bawah ya, ada uang tunai modal pertama. Dari mana? Perusahaan ini didirikan pemiliknya dengan menanamkan modal senilai 700 juta. Berarti pada saat modalnya ditanamkan ada kas yang bertambah. Maka seperti tadi perumpamaan yang Kak Nia bahas, ada kas yang bertambah senilai 700 juta. Ada di debit kan? Kalau aset bertambah ada di sisi kiri. Berarti ada kas yang bertambah ada di sisi debit. Dan ada modal yang bertambah juga, berarti ada di sisi kredit. Maka jurnal umum yang bisa kita buat yaitu kas pada modal usaha sebesar 700 juta. Next, ke soal nomor 2 atau soal nomor 6, dasar akuntansi. PT Clara Medica menyewa gedung seharga 10 juta dibayar 5 juta dan sisanya akan dibayar 2 bulan lagi. Oke Kak, akun apa aja yang muncul? Yuk mari kita klasifikasikan bersama-sama. Yang pertama, membayar sewa, berarti ada kas yang berkurang, maka muncul akun kas. Yang kedua, ada menyewa gedung, maka muncul beban sewa. Yang ketiga, membayar 2 bulan lagi, berarti perusahaan akan membayar 2 bulan lagi. Akun apa nih Kak? Ya, hutang sewa yang bertambah. Oke, setelah akun-akunnya udah kita klasifikasikan, kita lanjut ke konsepnya. Konsepnya kita tulis ya Kak, tadi aset tambah beban, sisi kiri sama dengan utang tambah modal tambah pendapatan. Tadi akun apa aja yang muncul? Ada aset, beban, dan hutang.
Seperti pada soal, beban sewanya senilai 10 juta. Karena aset bernilai negatif, maka aset dipindah ke sebelah kanan. Kalau dipindah ke sebelah kanan, berarti nilai asetnya sudah bukan debit lagi, bukan positif. Jadi nilainya menjadi kredit. Maka kalau dikredit, beban sewa pada kas dan utang sewa senilai 5 juta. Beban sewanya 10 juta, kas 5 juta, utang sewa 5 juta. Next, lanjut soal 7 dasar akuntansi. PT Clara Medica membeli boneka manekin anak-anak dengan harga 50 juta untuk dijual kembali. Nah, akun apa aja Kak yang muncul? Yuk mari kita klasifikasikan bersama-sama. Yang pertama ada membeli secara tunai, maka pasti muncul akun kas. Yang kedua ada membeli boneka untuk dijual kembali. Kok dijual kembali berarti bahan yang diperjualbelikan perusahaan, berarti persediaan yang bertambah. Oke, kita lanjut ke konsepnya. Next, lanjut ke konsepnya. Aset ditambah beban ruas kiri sama dengan utang ditambah modal ditambah pendapatan ruas kanan. Aset nilainya tadi apa? Kas yang berkurang. Jadi kas pindah ke ruas kanan. Jadi persediaan sama dengan kas senilai 50 juta. Maka kita bisa membuat jurnal umum yaitu persediaan manekin anak yang bertambah ada di debit senilai 50 juta dan ada kas yang berkurang senilai 50 juta. Sebelum Kak Nia membahas soal nomor 8, Kak Nia ingatkan lagi yuk. Jangan lupa ya Kak, subscribe dan like-nya agar Kak Nia tetap semangat untuk menjelaskan tentang akuntansi dan mengenai seputar akuntansi. Oke, next soal 8 dasar akuntansi. PT Clara Medica menjual manekin anak secara tunai senilai 20 juta dengan harga pokok 16 juta. Jadi di soal 7 tadi kan sudah kulaan nih si perusahaan PT Clara Medica ini. Nah di soal nomor 8 PT Clara Medica menjual, jadi ada yang membeli. Nah bagaimana akun dan jurnalnya? Yuk mari kita klasifikasikan. Ada transaksi secara tunai yang bertambah karena adanya penjualan, maka ada kas yang bertambah. Muncullah akun kas. Menjual manekin berarti muncul akun penjualan. Yang ketiga, kalau ada penjualan berarti persediaan kan dijual nih. Berarti persediaan berkurang. Muncul akun persediaan. Selanjutnya, persediaan ini kan berdasarkan harga pokok penjualan. Maka ada penentu selisih harga jual, muncullah akun HPP. Next, setelah kita mengetahui dan sudah mengklasifikasikan akun yang muncul apa aja, langsung kita masuk ke konsepnya. Aset tambah beban sisi kiri sama dengan hutang ditambah modal ditambah pendapatan. Sehingga kita bisa mencoret akun-akun yang tidak digunakan, yaitu akun hutang dan akun modal. Sehingga tersisa aset tambah beban sama dengan pendapatan. Untuk asetnya terdapat 2 akun ya Kak, akun kas yang menambah dan ada berkurangnya akun persediaan. Terus ditambah akun HPP yaitu berasal dari akun beban sama dengan penjualan. Sehingga kas senilai 20 juta pada penjualan senilai 20 juta, HPP pada persediaan senilai 16 juta. Oke, next ke soal 9 dasar akuntansi. PT Clara Medica membayar gaji pemasaran sebesar 1 juta. Maka akun apa aja nih Kak yang muncul? Yuk mari kita klasifikasikan. Yang pertama ada transaksi secara tunai, maka ada akun kas yang berkurang karena untuk membayar biaya gaji pemasaran ini ya. Karena membayar gaji pemasaran, maka akun yang muncul selain kas yaitu beban gaji. Sehingga jurnal yang bisa dibuat yaitu beban gaji pada kas senilai 1 juta. Next, soal terakhir, soal 10 dasar akuntansi. Biasanya kalau soal terakhir tuh paling suka ya, kayak kita lagi sekolah, soal terakhir mau pulang, seneng. Oke,
PT Clara Medica membayar listrik senilai 500.000. Mudah banget ya ini ya, seperti soal 9. Maka akun apa aja yang muncul? Yuk kita klasifikasikan bersama. Yang pertama ada transaksi secara tunai, maka ada kas yang berkurang. Kedua, membayar listrik, maka beban listriknya muncul. Oke, yuk kita lanjut ke konsepnya. Maka aset ditambah beban ruas kiri sama dengan utang tambah modal tambah pendapatan ruas kanan. Yuk kita coret akun apa aja yang nggak masuk. Hutang, modal, pendapatan kita coret. Negatif kas ditambah beban listrik sama dengan 0. Maka beban listrik sama dengan kas senilai 500.000. Jurnal umum yang bisa kita buat yaitu beban listrik pada kas senilai 500.000. Mudah ya teman-teman, ternyata nggak berasa kita sudah 11 menit sendiri pengerjaan soal ini. Semoga teman-teman paham, terus next bisa lebih paham lagi, lebih mudah mempelajari akuntansi. Oke, sekian ya dari Kak Nia pertemuan kali ini. Kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya. Kita yel-yel dulu ya. Akuntansi itu mudah, mudah itu dengan akuntansi. Jangan lupa subscribe and like. Share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. See you next!